Dari segitu banyaknya tempat yang udah pernah lu datangin ya, yang menurut lu paling serem di mana? Gunung PKI. Ketika gue ngobrol sama lu begini, tapi teman gue ngeliatnya begini mulu. Ke belakang ya? Gini, bang dia datang bang dia datang bang dia datang bang. Siapa yang datang kata gue. Udah gitu selesai syuting, gue dibilangin sama dia, jangan lupa wudhu ya. Kenapa? Takut tempelan. Aduh, itu makin ngedon. Gue saking takutnya, gue sepanjang dari tempat syuting gue pulang itu gue baca ayat kursi. Gue kayak ada yang ngikutin, orang yang bisa ngelihat. Itu ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, balik lagi sama gue Nyanyi Sabrina. Kali ini gue kedatangan tamu spesial. Spesial banget nih pokoknya. Ini orang mau banget collab sama dia. Ini gue udah nunggu lama banget pengen ngobrol sama dia. Yaitu salah satu konten kreator di bidang horor juga ya nggak bang? Horor juga gitu. Apa namanya channel bang? Kontributor Jakarta. Kontributor Jakarta. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share tayangannya Kontributor Jakarta. Kenapa tuh? Gak usah di-like. Gak usah. Lu tonton aja. Ditonton aja ya. Ya udah, ditonton aja katanya. Ini gue manggilnya Bang Pian. Bebas. Ya udah, Bang Bebas kan nggak? Bebas. Bang Pian, oke. Nah, gue mau denger dong nih ceritanya. Gimana ceritanya? Lo kan jadi tadinya wartawan nih, ya kan? Iya. Bisa dibilang wartawan lah, jurnalis gitu. Terus tiba-tiba lari ke horor di YouTube pula. Itu gimana ceritanya bang? Awalnya ya gue liputan, gue ngambil gambar kejadian, peristiwa. Namun ketika banyak gambar nih, gue gambar kok banyak banget yang nggak kepake sama TV. Yang di kamera gue banyak nih. Kenapa gue nggak bikin YouTube? Gue bikin YouTube untuk naruh file-file gue yang nggak tayang. Yang lama lah. Yang lama di kamera gue mendep. Akhirnya gue ya udah buat apa ya namanya ya, album ya, dokumentasi. Akhirnya gue taruh situ. Lama-lama kok banyak yang nonton, bikin YouTube. Kenapa horor sekarang? Iya, dari awal gue itu berita. Kenapa horor? Gue sering berhubungan dengan orang-orang pengangkut mayat. Nah mereka itu ceritanya wah gacau. Akhirnya gue coba ngobrol, iseng. Ternyata sambutannya banyak tuh. Bagus sambutannya, viewer banyak. Terusan sampai sekarang. Akhirnya jadi itu awal ya, jadi kenapa lu, wah kayaknya banyak nih yang nonton horor nih, tertarik nih. Iya, jadi ya ngomongnya masih kasar, masih sarkas, masih ngomong-ngomong orang-orang kampung lah. Bahasa-bahasa jurnalis ya biasa, jurnalis lapangan begitu. Bahasa-bahasa, aduh kasar lah. Tapi ya emang itu horor. Ceritanya dia cerita horor, dia cerita tentang dia pernah ngangkut jenazah Petrus, dia pernah ngangkut segala macem lah, mayat-mayat di Jakarta semua dia yang ngangkut. Dari situ viewernya banyak, akhirnya banyak tuntutan tuh dari subscriber tuh, kenapa gue bikin horor lagi bang, bikin lagi, ngobrol lagi. Ya gini, jadinya kejebak gue. Berarti secara nggak langsung lu kejebak di horor gitu? Kejebak. Pada dasarnya ketika gue bikin konten horor, gue takut. Takut. Oke, berarti lu termasuk golongan orang yang penakut ya, yang gue itu adalah salah satu konten horor penakut yang bikin konten horor. Itu unik ya gue. Yeah. Lu berani? Enggak lah, gue juga takut. Kalau sendiri mah gue takut bang. Ketika lu bikin konten lu penelusuran segala macam lu berani. Kalau gue enggak, makasih. Gue takut. Tapi boleh ya kapan-kapan kita tantang Bang Pian buat penelusuran. Ya kan, nggak cuma masa ngobrol doang kalah sama cewek dong kalau kayak gitu bang. Sering banget tuh orang-orang ngomong, "Weh penelusuran dong," lu takut. Takut gue.
Tapi kadang rasa takut itu harus kita coba, Bang. Takut gue takut. Jadi ketika di konten gue ngambil stock shoot, gue ketakutan. Itu real, gue ketakutan. Bukannya Bukan yang gue bikin acting ya? lagi gimmick gak main gue. Jadi itu real ketakutan, dulu lari-lari dah tuh. Lari gue. Gokil, Ketika iya. ada yang serem, gue lari. Gini Bang, kalau misalnya lu konten horor tapi lu takut, itu gimana tuh ketika lu penelusuran ke tempat-tempat gitu? Kan ada beberapa konten lu kan yang ke tempat-tempat serem, itu gimana? Ya gue siasatinnya nggak ada siasat. Gue ketika bikin konten, gue ke TKP, ke lokasi horor. Ketika menurut gue itu horor dan serem, Iya. gue udahan dulu. Lu istirahat dulu, pulang atau gimana? Enggak, gue istirahat dulu, gue minum dulu, segala macam, ngobrol, gue balik lagi, bikin stock shoot. Gitu, enggak yang selalu konten kreator itu enggak harus yang lo horor itu lo berani, enggak. Keunikannya gue itu adalah gue penakut tapi bikin konten horor gitu. Jadi Dan gue salah satu konten kreator horor yang nggak pernah nonton horor. Jadi lu punya sisi horor lu sendiri gitu, bukan biasanya kan orang konten kreator itu kayak nyari referensi gitu loh Bang, yang sejenis nih sama lu gitu. Lu enggak? Kenapa? Tanya dong, kenapa gue? Iya, kenapa? Gue takut. Mau intinya takut, Bray. Takut. Gue nontonnya takut. Jangan gini deh, gue cerita sama lu. Ketika gue ngambil konten di gedung PKI, gue bawa temen gue yang bisa ngeliat. Malam dong. Selesai bikin, gue pulang. Mau ngedit ceritanya. Pakai handphone ngedit. Kok lama-lama kayak ada yang ngerhatiin gue di rumah gue. Di depan rumah gue ngedit sambil ngerokok, sambil ngopi. Kok kayak ada yang ngeliatin gue gini. Perasaan gue. Kok tambah lama tambah kenceng ya ngeliatin gue nih. Dia gini. Makin lama makin merinding nih. Gue lari ke kamar tidur. Lu tinggalin data editan. Besok kayak gue siang gue ngedit, gue bilang gue saking gue takut. Segitunya gue takut. Serius. Tapi lu pernah nggak sih kan kalau di orang-orang horor atau indigo atau dukun atau apapun itulah ya, kalau misalnya ketika ada orang yang takut, justru setan-setan tuh seneng sama yang takut Bang. Nah, iya. Lu sendiri pernah ketempelan nggak, atau tiba-tiba lu ngeliat atau diketawain atau gimana gitu? Gua sekali-sekalinya itu, jadi gini gue ceritain dulu sama lo. Ketika gue bikin konten, itu nggak pernah banyak orang. Ketika gue bikin konten paling baik bertiga. Tapi paling sering gue tuh berdua. Jadi ketika gue bikin konten, masuk kemana, itu sama aja kayak uji nyali. Iya benar. Karena gue berdua doang. Dua-dua. Gue pernah diketawain sama kuntilanak di kuburan busway, di Hek, Jakarta Timur. Itu gue kabur. Gue ngambil gambar set, berdua sama teman gue megang lampu. Ketawa nih. Kunti lah, menurut gue kunti lah. Ketawa. Gue diem. Lu denger gak? Denger deh. Cabut yuk. Cabut, gue kabur dulu. Keluar. Iya. Si narsumnya, kenapa bang? Ada yang ngetawain. Bukan apa-apa. Ntar dulu bang. Ngerokok dulu, ngopi dulu. Ngerokok dulu, terusin lagi. Gue saking segitunya. Parno lah menurut gua. Gua tuh diberani-berani juga tetap aja nggak bisa. Nggak bisa. Tapi pernah nggak lu mencoba untuk kalau banyak konten horor kan biasanya kayak buka mata batin gitu, lu mencoba nggak? Aduh enggak. Siapa tahu lu gila gitu kan, tiba-tiba pengen buka mata batin. Afgan. Jadi gue punya cerita. Gue itu pernah ngaji. Salah satu temen gue minta dibuka batinnya sama guru gue. Ustadz, tolong dong, saya pengen ngeliat dunia jin kayak gimana. Ada gua di situ ngaji. Ketika Ustadz gue ngomong bilang, lu kuat gak? Kalau lu nggak kuat, lu nggak balik lagi dari negeri jin, lu pasti di sana terus tinggal. Tapi gue lihat lu nggak kuat, gimana? Konsekuensinya ketika gue buka, lu ke negeri jin, lu nggak balik lagi, gue nggak tanggung jawab. Temen gue mundur. Gue dari situ Afgan, gak mau. Karena ketika menurut Ustadz gue ngomong bahwa
di sono kalau cewek cantik ya cantik banget, Kepincut dah ya. pincut. Nah udah Afgan di sini aja di bumi. Ngeri. lu di bumi, di negeri jin lu nggak nginjak bumi, ngeri gak lu? Iya. Enggak deh, sini aja. Gokil. Mantap. Gue gak mau gue, beneran. Tapi nih Bang, dari segitu banyaknya tempat yang udah pernah lu datangin ya, yang menurut lu paling serem di mana? Gedung PKI. Itu yang lu diketawain itu? Bukan. Bukan itu. Jadi gua ngobrol sama, jadi sebenarnya gedung PKI itu gua nggak bisa masuk. Pertama gua ngobrol itu sama tukang nasi goreng yang punya pengalaman horor ketika dia jualan nasi goreng di depannya. Viewernya banyak tuh, baik yang minta lagi, bang review bang gedung PKI lagi. Oh ya udah, gue coba izin nggak dikasih masuk. Akhirnya gimana caranya? Gue bawa temen gue cewek yang bisa ngelihat. Gue jelasin, lu lihat apa aja di sana. Ngobrol lah begini nih. Belakang gue gedung PKI, kita ngobrol depannya. Ketika gue ngobrol sama lu begini, tapi teman gue ngeliatnya begini mulu, Ke belakang ya. gini. Gua anjing, lu lihat apa sih? Bang dia datang bang dia datang bang dia datang bang. Siapa yang datang kata gue? Ini suster datang suster. Ya Allah, udah gitu selesai syuting. Gue dibilangin sama dia, jangan bang jangan lupa wudhu ya. Kenapa? Takut tempelan. Aduh itu makin ngedon. Gue sepanjang dari tempat syuting gue pulang itu gue baca ayat kursi. Gue pengen tahu gue ayat kursi kayak gimana. Separuh doang nggak nyampe Lo muter aja di situ nggak beres-beres. Gue anjing. Gitu kan. Saking takutnya. Ya kayak gini gue nggak pernah bisa serius horor, gue nggak bisa gue horor. Tapi nggak apa-apa karena semua orang punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kadang kalau tipe kayak lo dibawa ke serius horor, aneh, garing gitu. Aneh. Apa sih gitu? Iya. Lo kan orang-orang yang kayak ya tengil, selengean gitu kan. Dibawa ke yang serius horor gitu. Aduh. Jadi biasanya gue ngomongnya kasar, cuman depan cewek gue nggak kasar. Dia agak direm ngomongnya. Tetap dogi tetap di bawah. Oke. Jadi ya horor menurut gue unik lah. Ketika lu bikin konten horor, lu nggak ngeliat apa-apa. Gua tuh nggak bisa ngeliat apa-apa. Enaknya gue tuh nggak bisa ngerasain, gua nggak bisa ngeliat, gua nggak bisa denger. Itu enaknya gua. Jadi gue selonong-selonong boy aja. Tapi ketika lu datang dengan orang yang bisa ngeliat, itu ribet. Bang jangan lewat sana bang, jangan lewat sini bang, jangan lewat sini bang. Gue tuh nggak ngeliat apa-apa boy, gue bilang. Itu ada bang. Repot kan lo? Iya. Bener nggak? Iya. Sini nggak boleh, sono nggak boleh, sini nggak boleh. Gue tuh nggak ngeliat apa-apa. Iya benar. Enaknya gitu, ketika lu nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah lewat aja. Mau ketendang ya urusan lo. Kenapa lu tiduran di situ? Iya nggak? Gua ada gua lu minggir lah gitu kan. Udah tahu nih orang nggak bisa ngeliat, terus lu tidurannya di situ gitu. Gue manusia, derajat tuh lebih tinggi dari lu. Gue malah hebat, lu minggir gitu. Istilahnya. Tapi bisa seberani itu nggak kalau ketemu setan? Nggak. Untungnya gue nggak bisa ngelihat. Itu dia untungnya. Untungnya. Dan ketika lu ketemu punya temen yang bisa ngelihat, itu ribet kalau mau makan. Kenapa tuh? Lah, lu dibawa makan nih, set. Bang jangan di sini bang, kenapa? Itu ada yang nungguin. Ya, pindah lagi. Bang jangan di sini. Lu mau makan di mana sih? Lu makan di rumah lu aja gitu kan? Benar nggak? Karena iya, karena mungkin dia juga keganggu ketika makan terus ada makhluk. Gitu. Iya, cuman kita kan jadi elunya ribet ya. Ribet lah gitu, maksud gue enakan kayak gue santai. Lu mau makan di mana aja bodo amat, gitu sebenarnya. Baik lagi ke konten nih men. Konten lo jangan gue jadi cerita sendiri nih. Nggak apa-apa. Karena ketika nanya konten itu berkaitan dengan lo sendiri gitu. Pasti ada kisah di situ ketika lo bikin konten. Lu nanya apa nih? Konten apa nih men? Yang lu kan banyak narsum cerita gitu. Yang menurut lo paling ngerasa merinding gitu ketika lu dengar ceritanya, cerita yang mana? Hack dulu hack. Ketika kita ngobrol nih. Situ busway rusak, busway bekas kecelakaan segala macem,
belakang gue rumput ilalang panjang-panjang. Ketika gue ngobrol, dan gue kebiasaan kalau gue ngedit, gue nggak pernah namanya perhatiin apa-apa, udah gue ngedit aja. Ketika udah jadi, gue ngeliat itu si ilalang itu ada 2 ilalang yang goyang terus. Padahal ilalang banyak. Ilalang Goyang banyak, 2. yang goyang 2. Kalau angin harusnya semuanya dong. Untungnya lagi itu gue bilang bahwa gue nggak ngeliat. Jadi lu ketika lu view gambar lu, wah anjing, apa nih gitu. Iya. Goyang-goyang. Tapi nggak ada penampakan atau apa di situ. Ketika ngeliat komen, Ada yang bilang, banyak yang ngomong, bang itu banyak banget di situ bang ini banyak banget. Untungnya gue nggak bisa ngeliat boy. Itu untungnya gue penakut. Kalau gue pemberani, aduh nggak. Beda lagi kontennya nggak kayak gini. Gitu. Gue mensiasati. Jadi gue bikin konten ngobrol kenapa? Karena gue tuh seneng sama denger cerita orang. Gue bikin konten itu sama aja ketika lo denger cerita bapak lo, cerita masa dia muda. didongengin gitu Iya, ya. gue muda tuh kayak gini kan, kayak begini kan, muda tuh wah dulu tuh begini. Seneng. Nah, sama juga kayak gitu gue. Cerita sama narsum cerita sama gue, oh iya dulu begini. Biarin si subscriber yang Berimajinasi. Iya, benar. gitu aja. Ini lebih serem sebenarnya, man. Iya sih, kalau misalnya buat orang-orang yang memang kemampuan mereka adalah mendengar gitu, ketika mendengar cerita tuh otaknya Iya, lebih serem sebenarnya lebih serem. Ketika lu ngomongin YouTube, itu selera, men. Ketika selera lu bola, lu suguhin horor, nggak mau ya. Iya. Lu pindah channel, lah nggak? Kita bikin yang kita bisa. Kalau yang kita nggak bisa, jangan. Karena ketika lu udah berkarya dan menurut lu jelek, belum tentu menurut orang jelek. Iya, Bener kadang gue sendiri ngalamin kayak, oh kayaknya bagus nih tayangan, ternyata yang menurut gue nggak bagus justru yang naik. Kalau ngomongin YouTube, kita pegang remote. Yes. Iya. Iya. Ketika lu nggak enak, Ganti. iya. Jadi lu jangan takut bikin YouTube tuh. Jangan takut tidak disukai, pasti ada yang nonton. Itu dorong. Segabut-gabutnya orang ya gitu. Tapi yang paling nggak enak gitu di YouTube itu, yang gabut itu adalah ketika komen itu nyinyir ke lo. Ngejatohin ya. Jatuhin. Ada komenan ternyinyir di konten lo apa, Bang? Wah, sering boy. Woi, bahasa lu binatang. Woi, bahasa lu jaga dong. Segala macem. Padahal mungkin ada konten yang jauh lebih banyak bahasa kasarnya dibanding Maksud lo. gue, ketika lo nggak suka sama channel itu, tinggal pindah ke yang lu suka. Nggak usah lu ninggalin jejak yang jelek. Bener-bener. Kalau lu pengen yang pengen lu suka, lu bikin. Bisa nggak? Iya bener-bener. Bener nggak? Kita bikin karya gue yang gue bisa. Dan yang orang seneng gitu. Kalau orang yang nggak seneng, ya lu pindah aja. Gampang kok. YouTube. Nggak harus lu bayar kok pindah channel. Iya bener. Iya. Ya, kadang netizen tuh, ya itu segabutnya netizen, ngomong seenaknya gitu ke orang kan. Susah men bikin horor. Beneran horor susah. Lo harus coba. Belum lu ketempelan. Belum lu ngapalin surat inian. Surat apa? Ayat kursi. Itu ngapalin, men. Lu pikir nggak ngapalin. Kalau nggak ngapalin kayak gua, muter-muter aja itu nggak bisa habis gua. Ya itu gokil sih, maksudnya kayak saking lo takutnya ya disuruh wudhu. Jadi gini, tiba-tiba malah pas suruh dulu, muter-muter. yang pas abis dari PKI itu, gue pulang lah ceritanya. Gue bawa kunci gerbang rumah gue bawa. Tapi sampai gerbang rumah, gue nggak mau buka kunci. Gue telepon gini gue. Lu keluar deh. Lu bangun, lu keluar. Kenapa? Bukain gerbang. Kan lu bawa kunci, udah lu bukain. Gue saking takutnya mau masuk ke rumah. Bukain. Apa yang lo takutin? Gue kayak ada ngerasa ada yang ngikutin. Takut dia juga ikut masuk ke rumah. Iya. Gitu. Lu buka. Lu rese ya udah. Dibuka. Lu kenapa sih? Gua habis bikin konten horor di PKI. Kayak ada yang ngerasa ada yang ngikutin gua. Lu lagi penakut bikin konten horor. Udah bawa gua udah depan rumah.
Sampai segitunya gue takutnya. Gokil. Iya. Lu bayangin men, bikin konten tuh susah. Jadi jangan cuma bisa ngehujat. Coba bikin deh. Nah, Gak gampang tahu. nah. Apalagi ngikutin apa yang kalian semua mau, buset. Kalian ada banyak orang, kita cuma satu gitu. Terus lu minta ini, minta itu. Udah bikin ini, salah pula gitu. Ya. Aduh, netizen. Jadi sebenarnya ya lu berkarya aja lah menurut gue mah. Berkarya apa yang lu bisa lah. Yang gue bisa ya kayak gitu ya. Lu nikmatin lah. Toh sekarang juga lu tinggal klik doang. Permudah kok segalanya. Iya. Gue sih awalnya kayak gitu, iseng. Sekarang udah bisa kebeli alat. Dalam waktu berapa lama tuh? Lu Gue jatuh bangun? baru setahun kemarin aktif lagi. Itu sempet vakumnya kenapa tuh bang? Nggak di adsense. Nggak terima. Bikin ngedown ya, itu tuh, yang gitu-gitu tuh. Yang gitu. Ini asal kalian tahu, nyari duit di YouTube itu tidak segampang yang kalian kira. Lu jangan liat Baim Iya, sama Raffi Ahmad. Lu banyak kalau udah dia. banyak itu. Kalau yang lagi ngerius-ngeriusnya pahit. Pahit, bener pahit banget. Tapi ya gue sih belajar menghargai orang lah. Itu aja sebenarnya. Kita balik ke konten horor lu lagi. Gue ada sedikit penasaran. Berarti lu kan ada istri, ada anak di rumah. Kalau lu habis penelusuran pernah nggak ada yang mengganggu istri atau anak lu gitu? Karena lu nggak peka, nih kan Ya, lu nggak ya, peka gitu. ya. Mungkin anak lu atau istri lu pernah keganggu gitu. Untungnya ya, ini gue jadi tak kabur lagi nih. Jadi gue untungnya itu, kalau kata orang-orang, rumah kalau nggak dipakai ngaji kayak kuburan kan. Untungnya lagi nih, untung mulu gue beneran dah. Anak-anak sama bini gue itu rajin ngaji. Alhamdulillah. Jadi gue doang yang brengsek. Jadi rumah gue tuh ya keisi lah. Alhamdulillah. Menurut Dengan gua. ayat-ayat suci ya. Iya, gue penuh keberuntungan, tapi gue nggak bersyukur. Masih belum bersyukur gue. Itulah manusia. Begitu. Ya, Bang, ceritain, Bang. Gak apa ya. Iya, ceritain aja. Ini agak-agak serius dikit. Jadi gue, kenapa gue di konten horor? Pernah ngalamin horor lah.